Ratusan supir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para sopir angkot menolak pengoperasian bus Transbeken milik pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dalam aksinya, para sopir memblokade pintu masuk kantor pemerintah Kota Bekasi dan melakukan penyisiran kepada sesama supir angkot yang masih membawa penumpang. Sejumlah penumpang terpaksa turun dan menggunakan moda transportasi lain. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan yang disewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga, Pak. Kami mau makan apa? Saya kira ini nanti hanya perlu sosialisasi, perlu sosialisasi karena sebetulnya kan mereka bergerak pada tempat-tempat yang berbeda. Sopir angkot menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan dan mengkaji ulang rencana pengoperasian bus Transbeken yang jalurnya bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kematian pria asal Tangerang yang ditemukan tewas dengan bagian kepala dilakban di penginapan di Bandar Lampung masih misterius. Kamera pengawas merekam saat korban berbelanja di minimarket sebelum ditemukan tewas. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas sebuah minimarket di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung untuk menyelidiki kasus tewasnya seorang pria yang jasadnya ditemukan dengan kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Kamera pengawas menampilkan momen korban saat masih hidup dan berbelanja di minimarket tersebut. Korban datang bersama seorang pria yang merupakan seorang tukang ojek. Usai berbelanja, korban kemudian diantar menuju kamar penginapan yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat. Keterangan itu diperkuat dari kesaksian seorang warga yang melihat korban meminta dicarikan kamar penginapan. Saksi menyebut korban terlihat lelah membawa sebuah tas dan mengaku baru tiba dari luar kota. Orang lesu lah muka-mukanya. Muka-muka lesu? Iya. Dari luar kota apa gimana kelihatannya? Ya, dia ngomongin luar kota, Pak. Dia ngomongnya luar kota. Habis itu yang kita dengar apa lagi? Nggak tahu, udah pergi, jadinya langsung sip ke sana. Dapat informasi bahwa korban ini meninggal. Ya nggak tahu kalau korban meninggal itu. Baru ini lo dengar? Iya. Setelah gua tanya. Iya. Sementara itu, polisi telah memeriksa sedikitnya 8 orang saksi. Di antaranya tukang ojek yang mengantar korban, serta wanita pengelola kamar penginapan. Polisi juga menemukan barang-barang yang dibeli korban di minimarket ada di kamarnya. Untuk sementara saksi yang sudah kita periksa ya sekitar ada 5 ya sudah kita periksa, kemudian kemarin ada tambahan lagi ya kurang lebih ada 3 ya dari saksi dari Indomaret, kemudian saksi-saksi yang lainnya ya kami periksa dan kami dalami semuanya. Untuk ojek ya yang Mr. X yang mengantar korban itu sudah kita lakukan pemeriksaan, sudah kami dalami, kemudian kita juga fokus dengan yang lain ya, bagaimana korban meninggal seperti itu. Sebelumnya, warga Labuhan Ratu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria dengan kondisi kepala terlilit lakban di sebuah penginapan di Labuhan Ratu. Korban diketahui merupakan warga Tangerang. Polisi masih mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk hasil autopsi dan analisis forensik. Polisi juga mendalami keterangan setiap saksi untuk memastikan ada tidaknya unsur tindak pidana dalam kematian korban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal ditolak berhubungan intim, seorang pria tega menganiaya istri dan anak tirinya. Kedua korban babak belur dipukul menggunakan ikat pinggang dan juga tongkat. Apa gunanya kantor polisi kalau maaf saja? Ini anaknya kamu tengok. Viral peristiwa KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dalam rekaman video amatir terlihat korban bersama putranya mengalami penganiayaan oleh suaminya sendiri.
Penganiayaan ini dipicu lantaran korban menolak berhubungan badan. Pelaku kalap dan memukuli istri dan anak sambungnya menggunakan ikat pinggang dan tongkat. Kedua korban mengalami luka yang cukup serius di bagian wajah dan mata. Warga setempat kemudian mendatangi rumah korban dan menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian. Tersangka meminta berhubungan badan kepada korban, yaitu istri tersangka pada pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka, namun tersangka langsung memukul korban. Kini pelaku ditahan di Polsek Bagan Sinembah dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Rokan Hilir Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Pencuri telur ayam babak belur di amuk massa. Warga yang emosi juga membakar motor pelaku. Pencuri telur ayam ini tidak bisa berbuat banyak setelah tertangkap tangan saat mencuri telur di sebuah kandang ayam milik warga di Desa Kulo, Kecamatan Pancarijang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Emosi warga memuncak saat pelaku berkilah tidak melakukan pencurian. Tanpa banyak bicara, warga langsung menghajar si maling hingga babak belur. Emosi warga kian memuncak hingga membakar motor pelaku yang ia gunakan untuk mengangkut telur-telur curian. Kasus bermula saat warga geram dengan seringnya kehilangan telur di kandang ayam mereka. Warga pun berinisiatif melakukan pengintaian untuk menjebak si pencuri. Aksi warga berhasil. Setelah ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke kantor Polsek Pancarijang. Polisi menduga pelaku tidak hanya mencuri telur di satu kampung saja, melainkan di beberapa tempat. Kekesalan daripada warga setempat yang sering mengalami kecurian melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul kepada para pelaku. Kini pelaku sudah mendekam di penjara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Polres Pelabuhan Tanjung Priok gagalkan peredaran 5.000 kemasan narkoba jenis cair. 4 tersangka sindikat internasional ditangkap. Narkotik semuanya? Keluarin. Ya nggak tahu juga, iya. Ya udah keluarin. Ya gua nggak tahu. Kau sudah merasakan belum? Belum, Bang. Hah? Enggak. Udah keluarin. Taruh di meja. Selain itu ada apa lagi? Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggagalkan peredaran narkotika jenis etomidet dari sindikat internasional. Coba lihat. Duduk. Keluarin semua, taruh meja. Siapa, Bro? Ya, itu tadi, Bang. Hah? Itu tadi, Bang. Sebanyak lebih dari 5.000 piece etomidet dalam bentuk cartridge liquid atau rokok elektrik berhasil diamankan. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka yang diketahui saling bekerja sama melakukan proses distribusi dari Malaysia ke sejumlah provinsi di Indonesia. Selain 4 orang tersangka, polisi masih dalam pencarian 1 DPO. Sama namanya? Nah, di sini dengan sabar dan uletnya personel dari Satres Narkoba, akhirnya dugaan kami benar dan kami bisa mengungkap untuk jaringan berikutnya lagi, yaitu 3 orang tersangka kami amankan di daerah Jakarta Selatan. Barang bukti yang kami sita dari 3 orang tersangka ini sejumlah 5.095 piece pot atau cartridge rokok elektrik yang berisi cairan etomidet yang termasuk dalam golongan 2 narkotika. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Polda Nusa Tenggara Barat menahan dan menetapkan Kasat Narkoba Polres Bima Kota sebagai tersangka atas kepemilikan sabu. Tersangka juga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan AKP Malaugi sebagai tersangka kasus peredaran sabu. Yang bersangkutan juga mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
Polisi mengamankan barang bukti 488 gram sabu dari penggeledahan rumah dinas AKP Malaugi di Komplek Asrama Polres Bima Kota. Tim berhasil setelah itu melakukan interogasi kepada yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa